Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Saputri dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang dengan NIM 20018033. Perkenalkan, nama saya Tika Syahada dengan NIM 20018039. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nasfa dengan NIM 200180030. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bisnis plan atau rencana bisnis yang akan kami bangun. Jadi, diharapkan kepada teman-teman untuk enjoy menikmati presentasi dari kami ini. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu apa sih yang melatar belakangi kami untuk membuat bisnis plan ini, untuk mau berwirausaha di usia yang sangat dini ini. Dengan memperhatikan meningkatnya pengangguran yang ada di Indonesia dan krisis ekonomi yang semakin meningkat, serta kurangnya edukasi di bidang masyarakat akan berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, maka dengan pembelajaran yang ada di perkuliahan, pembelajaran tentang kewirausahaan, bagaimana berwirausaha, membuat kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk kami sendiri. Maka di rencana bisnis ini atau di bisnis plan kami kali ini, kami menciptakan les privat untuk pembelajaran bahasa Inggris. Karena kami juga berasal dari pendidikan bahasa Inggris, kami ingin menciptakan pekerjaan untuk diri kami sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini saya dan teman-teman saya menciptakan berwirausaha dengan menciptakan jasa atau les privat Inggris. Nah, yang kami beri nama Salsisha Course. Nah, di sini akan mudah sekali dijangkau, akan mudah sekali terjangkau karena kami menciptakan ini untuk belajar sekaligus belajar berwirausaha di usia dini, kemudian mencari pengalaman. Itu yang melatar belakangi kami untuk membuat bisnis plan ini. Baiklah, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu apa sih tujuan kami dalam menciptakan bisnis plan ini? Yang pertama yaitu mengetahui hal mulia yang ingin kami wujudkan. Apa sih tujuan mulia kami untuk berwirausaha ini? Kemudian, bagaimana target bisnis yang akan kami jalani ini? Kemudian, bagaimana mengetahui pain dan gain dari sebuah bisnis? Kemudian mengetahui bagaimana produk atau jasa kami ini atau produk atau jasa yang kami ciptakan ini memenuhi sasaran. Kemudian untuk mengetahui apa saja atau siapa saja yang menjadi kompetitor kami dalam berbisnis ini. Kemudian agar kami bisa menentukan target atau strategi untuk bersaing dengan para kompetitor-kompetitor tersebut. Masuk kepada pembahasan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Usaha kami ini, usaha jasa les privat bahasa Inggris, jika dianalisis menggunakan analisis SWOT, maka didapatkan untuk strength atau kelebihan kami yaitu memiliki lokasi yang strategis dan tempat yang bersih, nyaman, serta aman. Kemudian memiliki tutor yang handal di bidangnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tutor yang handal. Kemudian mempersiapkan sistem belajar yang menarik dan berbeda dengan kompetitor lain karena kami telah mensurvei kompetitor-kompetitor kami. Kemudian memiliki jam belajar yang fleksibel atau bisa tanya jawab walaupun di luar jam pelajaran atau walaupun di luar waktu yang telah ditentukan. Weakness atau kekurangan, yang pertama kekurangan dari usaha kami ini. Usaha ini merupakan usaha yang baru saja dibentuk dan belum banyak diketahui oleh banyak orang. Dan kemudian tempat usaha yang masih nomaden dikarenakan usaha ini baru saja dirintis. Dan untuk opportunity atau kesempatan yang kami dapatkan dalam membuka bisnis ini yaitu belum adanya usaha jasa yang memakai sistem belajar yang fleksibel seperti yang kami berikan dan para tutor yang berasal dari pendidikan bahasa Inggris sendiri. Threat atau ancaman ini sendiri, yang pertama itu adanya kompetitor yang telah menyediakan biaya jasa les privat yang lebih murah daripada yang kami sediakan dan keraguan orang-orang untuk bergabung bersama kami karena dikarenakan baru. Oke, selanjutnya masuk kita kepada pembahasan deskripsi usaha. Deskripsi usaha yang akan kami buat ini yang pertama bidang usahanya. Melalui latar belakang yang telah dibahas di awal tadi, maka saya dan teman-teman saya memutuskan untuk
membuat sebuah usaha berupa jasa les privat bahasa Inggris atau English course yang kami beri nama Salsisha Course. Hal ini dikarenakan karena kami juga yang berasal dari prodi pendidikan bahasa Inggris kemudian suka mengajar juga, maka kami berinisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk kami yang bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk meringankan beban kedua orang tua juga dan menjadikan kami sebagai pemuda-pemudi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Dan kemudian untuk jenis produk yang kami tawarkan ini berupa jasa les privat bahasa Inggris untuk siswa SD dan SMP atau sekitaran berumur dari 9 sampai 15 tahun. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan, keunggulan, dan keunikan usaha jasa kami ini. Untuk kegunaan, usaha jasa ini berguna untuk memberikan pembelajaran dan ilmu pengetahuan tentang bahasa Inggris kepada para murid. Dan untuk keunggulannya sendiri, kami akan mengedepankan kenyamanan murid dalam belajar dan usaha ini unggul dalam kapasitas per kelasnya, serta usaha ini dijalankan atas dasar permintaan para calon customer. Dan tentunya kami juga akan mengedepankan apa saja yang belum dimiliki kompetitor yang lain. Seperti contohnya, kami akan hanya menyediakan 5 orang murid saja di setiap kelasnya. Dan kami sebagai tutor juga akan menyediakan waktu yang lebih untuk memberikan kesempatan kepada murid dalam bertanya mengenai pembelajaran, karena sejatinya itu merupakan tanggung jawab kami sebagai tutor. Dan untuk keunikannya sendiri, untuk awal mulanya kami akan membuat brosur yang menarik yang terfokus pada media promosi. Dan juga kami akan memberikan diskon untuk para calon pelanggan kami. Dan juga kami akan memperlihatkan langsung atau mempraktekkan langsung bagaimana cara kami mengajar agar mereka bisa tertarik untuk bergabung bersama kami. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lokasi usaha. Usaha ini akan dijalankan di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan untuk lokasi bimbel kami, karena ini baru saja dirintis, maka lokasi usahanya masih nomaden. Artinya kami sebagai tutor yang akan mengunjungi rumah mereka yang bergabung dalam bimbel kami. Selanjutnya untuk waktu, dalam seminggu kami akan mengadakan 2 kali pertemuan, yaitunya di hari Sabtu dan di hari Minggu. Perharinya akan ada durasi 1,5 jam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dampak usaha terhadap lingkungan. Pertama yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan dan tentunya bagi yang berkompeten dalam usaha ini. Dan yang kedua, dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak sekitar. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko pertama, usaha kami ini memiliki banyak sekali saingan dan kompetitor-kompetitor yang lainnya telah lebih dulu terjun dalam usaha ini dan telah lebih dulu menjalankan usaha ini dibandingkan dengan kami. Dan para kompetitor pun nama usahanya telah terkenal di mata masyarakat. Untuk resiko kedua, adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para tutor karena para tutor masih berstatus sebagai mahasiswi. Dan resiko yang ketiga, yaitunya adanya kesulitan untuk menghadapi para calon klien. Untuk pengelolaan dari masing-masing resiko yang telah disebutkan tadi, untuk resiko pertama, pengelolaannya yaitu kami akan mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan akan bisnis ini agar nantinya dapat menyaingi kompetitor-kompetitor yang ada. Dan untuk pengelolaan resiko kedua, kami sebagai tutor akan membuatkan jadwal untuk masing-masing tutor agar nantinya dapat saling menggantikan
dan menyesuaikan apabila salah satu tutor berhalangan untuk menghadiri jam mengajar. Dan untuk pengelolaan risiko ketiga, yaitu kami akan berusaha untuk memahami apa yang menjadi keluhan klien dan akan berusaha untuk memahami lebih banyak lagi akan bisnis ini agar apapun keluhan yang diberikan oleh klien dapat teratasi dengan baik. Rencana pemasaran. A. Target pemasaran. Yang akan menjadi target pemasaran atau customer kami adalah anak-anak yang berusia 8 tahun hingga 15 tahun atau yang duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang B. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran kami ialah anak-anak yang berdomisili di Kota Padang dan sekitarnya. Yang C. Situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah: pertama, banyaknya lembaga-lembaga kursus yang sudah berpengalaman dan terkenal di kalangan masyarakat saat ini. Yang kedua, pesaing lebih mudah mendapatkan murid karena mereka sudah terbukti berpengalaman dari kami. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan untuk orang-orang belajar bahasa Inggris secara otodidak atau mengandalkan pembelajaran di sekolah saja. Dan yang keempat, serta banyaknya beredar situs belajar online yang lebih praktis dan memberikan daya saing yang tinggi. D. Jumlah dan harga produk. Jumlah murid yang akan kami laksanakan yaitu sebanyak 5 orang atau lebih dalam satu kelas, agar mereka bisa nyaman dalam belajar. Sedangkan untuk biaya atau harganya, satu murid membayar 20.000 dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya, rencana manajemen. A. Bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan bisnis bimbel les bahasa Inggris di bidang jasa yang berskala kecil dan dilakukan secara face to face atau tatap muka di rumah murid tersebut. B. Jumlah tenaga kerja. Bisnis kami ini beranggotakan 3 orang pengajar, yaitu pengajar pertama Salsabila Nasfa, pengajar kedua Tika Syahada, dan yang ketiga Siska Saputri. Kemudian yaitu rencana keuangan. A. Rincian target pencapaian. Pada tahun 2021 ini, saya dan tim akan membuka jasa les privat bahasa Inggris. Berikut merupakan rincian target dari bisnis kami ini. Kami memiliki 3 orang pengajar. Yang pertama yaitu Siska Saputri. Dia memiliki 2 orang customer, berarti dalam sehari menghasilkan Rp40.000, dalam 1 minggu akan mendapatkan Rp80.000, dan dalam 1 bulan mendapatkan Rp320.000, dan 1 tahun mendapatkan Rp3.840.000. Yang kedua yaitu Tika Syahada, memiliki 2 orang customer, 1 hari menghasilkan Rp40.000, 1 minggu menghasilkan Rp80.000, 1 bulan mendapatkan Rp320.000, dan dalam 1 tahun menghasilkan Rp3.840.000. Yang ketiga yaitu Salsabila Nasfa, saya sendiri, memiliki 2 orang customer, sehari mendapatkan Rp40.000, dan dalam 1 minggu mendapatkan Rp80.000, 1 bulan mendapatkan Rp320.000, dan dalam 1 tahun menghasilkan Rp3.840.000. Jumlah dari customer kami seluruhnya yaitu 6 orang, dan dalam 1 tahun kami bertiga akan mendapatkan sebanyak Rp11.520.000. 1 orang pengajar memiliki 2 orang murid untuk permulaannya, dan 1 orang murid membayar Rp20.000 dalam 1 kali pertemuan. Dan dalam 1 minggu kami mengadakan 2 kali pertemuan, yaitu di hari Sabtu dan di hari Minggu. B. Target omset. Untuk omset, target kami adalah sebesar Rp11.520.000 per tahun. C. Net profit. Net profit yaitu laba bersih. Untuk net profit, target tim kami adalah sebanyak Rp5.760.000 per tahun. Hasil ini didapat dari pengurangan jumlah omset yang dikurangi dengan biaya atau uang jalan. Dalam sebulan yaitu Rp120.000 dikali 4 sama dengan Rp480.000. Berarti dalam setahun adalah sebanyak Rp480.000 dikali 12 sama dengan Rp5.760.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.